Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang biopsikologi yang di sini dikhususkan kepada sistem auditori. Di sini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama atas nama Aryadus Solihin, yang kedua atas nama Davina Vivi Aryani, dan yang ketiga dengan saya sendiri Rahmasila Zamzam Barong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang stimulus pendengaran. Untuk yang pertama, suara sebagai stimulus berasal dari benda-benda yang bergetar. Jadi, dari getaran benda tersebut menyebabkan udara di sekitar benda tersebut juga ikut bergetar. Nah, inilah yang mendasari terciptanya suara. Kemudian perbandingan suara yang merambat melalui benda padat dan zat cair dengan yang melalui udara, maka akan lebih jelas melalui benda padat dan zat cair. Ini karena udara adalah benda gas yang mengisi sebagian besar bumi. Contoh suara dari benda padat yaitu ketika kita menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar cukup jelas. Kemudian dari zat cair, seperti suara lumba-lumba yang tertangkap melalui radar selam. Dan yang terakhir adalah dengan perantara zat gas. Ini seperti kita ketika sedang berkomunikasi, jadi udaralah yang menjadi perantara suara. Oke, yang kedua ada amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas vibrasi molekul berkaitan dengan persepsi manusia. Nah, amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas vibrasi molekul ini paling erat terkait dengan persepsi tentang loudness, yaitu keras lembut, kemudian pitch tinggi rendah, dan timbre atau warna nada. Amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas vibrasi molekul ini berkaitan erat dengan persepsi manusia tentang yang pertama ada loudness yang artinya keras atau lembutnya bergantung kepada amplitudo. Kemudian yang kedua ada pitch, yaitu tinggi rendahnya bergantung kepada frekuensi. Dan yang ketiga ada timbre, yaitu warna nada. Simpel kompleksitasnya berkaitan dengan kompleksitas vibrasi. Di sini juga ada istilah bunyi murni ya teman-teman. Jadi bunyi murni ini adalah pola vibrasi bunyi yang sangat kompleks dengan berbagai frekuensi dan amplitudo yang akan menghasilkan bunyi dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Gelombang suara yang kompleks ini dapat diperinci secara matematis, yaitu menjadi serangkaian gelombang murni dengan berbagai frekuensi dan amplitudo. Komponen-komponen gelombang murni tersebut akan menghasilkan bunyi asli apabila disatukan. Nah, ini biasa disebut Fourier analysis. Yang ketiga ada getaran benda, kemudian menggetarkan partikel udara. Getaran terus-menerus menimbulkan gelombang suara sampai di telinga. Jadi pendengaran itu dimulai pada saat gelombang bunyi masuki telinga pada bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini berlaku seperti corong untuk gelombang bunyi itu. Gelombang bunyi itu merambat melalui saluran telinga hingga mengenai gendang telinga yang merupakan selaput tipis liat. Kemudian getaran partikel-partikel udara menyebabkan gendang ini bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga ini masuk telinga bagian tengah. Sedangkan telinga bagian tengah itu berisi 3 tulang terkecil dalam tubuh manusia, yaitu meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang tersebut meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam. Nah, pada telinga bagian dalam ini berisi rumah siput yang berisi cairan. Sel-sel rambut yang kecil di dalam rumah siput ini bergetar, menyebabkan impuls-impuls syaraf dikirim ke otak melalui syaraf auditori. Saya akan menjelaskan anatomi telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdapat daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga ini keberadaannya di luar bagian telinga, menonjol, dan fungsinya untuk mengetahui keberadaan lokasi bunyi dan menangkap bunyi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, saluran telinga. Saluran telinga ini menyalurkan gelombang bunyi menuju telinga tengah. Yang kedua, telinga bagian tengah. Terdapat membran timpani, rongga timpani, dan saluran eustachius. Membran timpani atau disebut dengan gendang telinga ini fungsinya untuk merespon getaran bunyi. Rongga timpani berfungsi menghubungkan getaran bunyi, maksudnya menghubungkan gendang telinga dengan telinga dalam. Nah, saluran eustachius ini melindungi telinga bagian dalam
dari kuman, virus. Selain itu juga penyeimbang tekanan dari luar. Yang terakhir yaitu telinga bagian dalam. Terdapat 3 bagian yang terdapat telinga bagian dalam, yaitu koklea, kanal semisirkuler, dan organ Corti. Koklea ini disebut sebagai saluran siput yang berfungsi menghasilkan getaran lalu disalurkan ke otak. Yang kedua yaitu kanal semisirkuler untuk mengatur keseimbangan gerakan kepala. Yang ketiga, organ Corti mampu mendengar dan merespon bunyi. Nah, selain bagian-bagian tersebut terdapat saluran vestibular. Nah, di dalam saluran vestibular ini terdapat 2 saluran yang terjadi, yaitu urticulus dan sacculus. Masing-masing memiliki fungsi yang sama sebagai keseimbangan manusia dalam mengatur posisi gerakan kepala atau kondisi tubuh saat tegak maupun miring. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang mekanisme proses pendengaran. Yang pertama, muncul bunyi dari lingkungan sekitar, dan telinga akan merespon dan menangkap bunyi tersebut lalu disalurkan ke telinga bagian luar. Setelah itu masuk ke dalam membran timpani atau gendang telinga. Rangsangan bunyi tersebut menggetarkan tulang martil, juga menggetarkan tulang landasan, dan menggetarkan cairan perlimfe pada saluran vestibula, lalu masuk ke dalam organ Corti dan mengubah rangsangan bunyi menjadi impuls listrik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu macam-macam kerusakan atau gangguan kerusakan yang terjadi pada sistem auditori. Yang pertama ada gangguan pendengaran konduksi atau konduktif. Jenis gangguan pendengaran pertama adalah tuli konduksi. Pada kasus ini kamu tidak bisa mendengarkan suara dengan sempurna karena transmisi gelombang suara yang tidak masuk ke dalam telinga secara efektif. Akibatnya, suara yang kamu dengar akan lebih pelan dan tidak terlalu jelas. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran konduksi adalah adanya cairan di telinga bagian tengah, terlalu banyak kotoran pada telinga, masuknya benda asing ke saluran telinga bagian luar, atau terjadinya infeksi pada telinga bagian tengah. Kemudian yang kedua ada gangguan pendengaran sensorineural. Gangguan pendengaran ini terjadi pada telinga bagian dalam, lebih tepatnya pada saraf telinga bagian dalam yang terhubung langsung dengan otak. Gangguan sensorineural adalah gangguan pendengaran yang paling fatal karena kondisi ini menyebabkan tuli permanen. Seseorang yang mengalami tuli permanen tidak dapat diobati dengan obat-obatan, berbagai tes fisik, atau pembedahan. Orang yang memiliki penyakit gangguan pendengaran ini hanya mampu mendengar suara dalam volume rendah, meski sebenarnya volume sumber suara telah ditinggikan. Sekian.